warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada lebih baiknya kita membaca Bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan masuk tentang materi pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat ditulis melalui pasangan terurut dari bilangan bulat A dan B, dan dilambangkan dengan A per B dengan B tidak sama dengan 0 pada pecahan A per B. Di sini A per B, A sebagai pembilang, B sebagai penjemput. Di sini terdapat jenis-jenis pecahan, yaitu yang pertama pecahan biasa atau pecahan sederhana, yang artinya pembilang tidak sama dengan penyebut. Bisa saya contohkan. Saya contohkan, ada dua anak membagi dengan bagian yang sama. Maka setiap anak mendapat bagian roti yang berapa? Ini ada roti penuh satu bagian. Yang ini anak pertama, ini anak kedua. Maka setiap anak mendapat 1/2 bagian roti. Dan yang contoh kedua, ada 3 anak membagi 1 roti dengan bagian yang sama. Setiap anak mendapat berapa bagian roti? Ini ada 3 anak, 1, 2, 3. Berarti setiap anak mendapat bagian 1/3 bagian. Yang kedua yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai, pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan pembilang yang sama. Contohnya 2/3 dikali 2/2. Dari mana kita mendapat 2/2? Karena pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan sama. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Dapatlah hasilnya. Contoh yang kedua, 4/5 dikali 3/3 sama dengan 12/15. Yang contoh yang lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu persen atau per 100, persen atau per 100 dan per mil atau per 10, yang artinya kalau kita bisa mencari nilai yang 1000, misalnya kita 25/100 sama dengan 25 dikali 100, hasilnya adalah 0,25. Kalau misalnya per 1000, jadi yang tanda ini kan, kalau ini kan per 100, berarti kalau kayak gini per 1000, artinya tuh 0 di atas per 0-nya di bawah tuh ada 2, berarti 5/1000 sama dengan 0,05. Kalau per 100 tadi ujungnya cuma ada awalnya 01. Kalau per 1000 di ujungnya 01 dan di belakangnya terdapat 02. Yang materi selanjutnya mengubah bentuk pecahan biasa, yaitu dari pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, ke bentuk persen. Bilangan pecahan harus dibagi dengan 100. Bilangan biasa harus dibagi dengan 100, yang artinya 1, contohnya 1/4 dikali dengan 100 sama dengan 25%. Kan ini tadi katanya mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan persen. Yang kedua yaitu contoh yang kedua, 1/2 dikali 100 sama dengan 50%. Kita lanjutkan yaitu bentuk persen ke bentuk desimal ya. Bentuk persen ke bentuk desimal, bilangan persen harus dibagi dengan 100. Misalnya 4% sama 4 dibagi dengan 100 sama dengan 0,04, dan 5%, 5 dibagi dengan 100 sama 0,05. Yang pertama tadi dikali dengan 100, yang ini dibagi dengan 100, membedakan dibagi dengan 100, yaitu yang masuk materi yang kedua. Yang kedua, dari bentuk desimal ke bentuk pecahan. Dari bentuk desimal ke bentuk pecahan, contohnya 0,25
yaitu ini kan masih bentuk desimal, kita ubah ke bentuk pecahan. Berarti kita kalikan 100 dulu, dapatlah 25. Berarti kita langsung perkecilkan aja. 5/4 kita perkecilkan lagi, dapatnya 1/4. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu, dapatlah hasilnya 1/4. Dan yang kedua yaitu 0,4. 0,4 ini berarti 40 dibagi 100, dapatlah hasilnya 10/25. Karena 10/25 ini tidak bisa diperkecilkan, karena hasilnya tetaplah ini. Masuk yang kedua, perbandingan bilangan pecahan. Jika A kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan bilangan pecahan. Jika penyebut dari pecahan tersebut sudah memiliki nilai yang sama, maka A per B lebih kecil dari B per C. Yang A, jika penyebut dari pecahan tersebut sudah memiliki nilai yang sama, maka A per B lebih besar daripada B per C. Maka A per B lebih besar dari B per C. Yang B yaitu jika A lebih kecil daripada B per C. Materi kita lanjutkan materinya, yaitu perbandingan bilangan pecahan. Kita lanjutkan materinya, yaitu perbandingan bilangan pecahan. Jika A penyebut dari pecahan tersebut sudah memiliki nilai yang sama, maka A per B lebih besar daripada B per C. Jadi hasilnya adalah A per B lebih kecil daripada B per C. Yang poin yang kedua, jika A lebih kecil daripada B per C, maka A per B lebih kecil daripada B per C. Kita lanjutkan materi yang B, yaitu jika penyebut dari pecahan tersebut tidak memiliki nilai yang sama, maka kita harus menyamakan penyebut dari pecahan tersebut. Misal kita contohkan 3/4, 1/2 sama dengan 3/4. 1/2, 2/2, 3/4. 3 kali 1 dikali 4 kali 1. Kita kali silang, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, 4 kali 1 4. Dapatlah hasilnya 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Yang kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Menyamakan penyebut dari pecahan dengan mencari KPK. Contohnya 3/4 sama 3/4 jadi 1/2 dibagi 1/5. Di sini kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil menjadi yang terbesar. Yang terbesar adalah 1/5. Maka kita mempunyai contoh, yaitu 3/4 sama dengan 3 dikali 5, 4 dikali 5. Dapatlah hasilnya 3 kali 5 15, 4 kali 5 20. Jadi hasilnya 5/20. Yang contoh kedua, 2 dikali 20 per 20. 2 dikali 20 40. 2 tetap jadi 40/20. Materi selanjutnya yaitu operasi bilangan pecahan. Yang pertama, yang A, penjumlahan dan pengurangan pecahan.
1. Dengan penyebut yang sama, kita tulis rumusnya A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B. Yang rumus yang kedua yaitu A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Yang membedakan rumus pertama dengan rumus yang kedua yaitu adalah yang pertama tanda tambah, yang kedua tanda kurang. Kita masuk yang nomor 2, penyebut yang tidak sama. Misalkan 2 per 5 ditambah 1 per 2 sama dengan, kita kalikan silang, 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 5 per 5 kali 2. 2 kali 2 4 ditambah 5 per 5 kali 2 10, jadi hasilnya adalah 9 per 10. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu perkalian. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, rumusnya adalah A per B dikali C per D, A dikali C per B dikali D. Yang contohnya adalah 2 per 3 dikali 4 per 5 sama dengan 2 kali 4 per 3 dikali 5 sama dengan 2 kali 4 8, 3 kali 5 15. Masuk yang dan perkalian dan pembagian ini mempunyai dua sifat yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sifat komutatif mempunyai rumus A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Dikali C per D dikali A per B. Yang kedua yaitu asosiatif, buka kurung A per B ditambah C per D ditambah E per F ditambah A per D ditambah C per D dan dikali E per F. Dapatlah rumusnya. Yang ketiga yaitu distributif. Rumusnya A per B dikali C per D ditambah E per F sama dengan A kali C ditambah B kali D ditambah C kali E per D kali F. Jadi masuk lagi ke materi selanjutnya adalah pembagian. Rumus pembagian adalah rumus pembagian adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Kalau pembagian itu pertama tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Jadi sama dengan kita gabungi A kali B per B-nya digabungin B kali C. Kita contohkan 9 per 4 dibagi 3 per 2 sama dengan 9 dikali 4 dikali 3 2 per 3 sama dengan 9 dikali 3 18, 4 dikali 3 12. Kita kecilkan, berarti sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2. Kita masuk ke pemangkatan pecahan. Yang rumusnya adalah A per B pangkat M dikali A per B pangkat N sama dengan A per B
pangkatnya kita gabungin jadi M ditambah N. Sama, yang kedua hanya membedakan pangkatnya saja. Kalau yang pertama ditambah, yang kedua pangkatnya dikurang, dan yang ketiga sama saja rumusnya, hanya membedakan pangkatnya. Hanya membedakan pangkatnya yaitu dikali. Jadi kesimpulannya, kalau yang A itu pangkatnya ditambah, kalau yang B itu pangkatnya dikurang, kalau yang C itu pangkatnya dikali.